ngotot perang nuklir, Amerika Serikat dan Korea Selatan mikir-mikir mau ajak damai atau tidak. Korea Utara ngotot perang nuklir, Amerika Serikat dan Korea Selatan mikir-mikir mau ajak damai. Sebelumnya ketegangan terjadi di semenanjung Korea antara bagian utara dan selatan. Ketegangan semakin menjadi-jadi ketika Amerika Serikat mulai ikut campur. Hingga kini hubungan memanas antara Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan masih terjadi. Pasalnya Korea Utara dengan tegas tidak akan meninggalkan persenjataan nuklir dan rudal yang mereka miliki. Hingga membuat Amerika Serikat dan Korea Selatan mencari cara lain untuk membujuk Korea Utara. Hal yang ditakutkan benar-benar terjadi, yaitu ancaman serius perang terbuka nuklir yang pernah diungkapkan oleh Korea Utara hingga Amerika Serikat dan Korea Selatan mau untuk menapaki jalan damai. Sebelumnya, Korea Utara menyatakan alasannya untuk tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklir dan rudalnya. Hal itu disebabkan karena merupakan kebutuhannya untuk melawan permusuhan dari Amerika Serikat. Korea Utara menuduh bahwa Amerika Serikat ingin menarik persenjataan nuklir dan rudalnya untuk melemahkan Korea Utara dan akhirnya meruntuhkan pemerintahan otoriternya. Bahkan beberapa hari lalu anggota parlemen Korea Utara telah mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada militer Korea Utara untuk secara otomatis melakukan serangan nuklir terhadap pasukan musuh jika kepemimpinannya diserang. Sebagaimana dilansir dari The Guardian, undang-undang tersebut mengabadikan kebijakan senjata nuklir Korea Utara dan membuat status nuklirnya tidak dapat diubah. Hal inilah yang menggarisbawahi meningkatnya ketegangan saat Korea Utara mempercepat perluasan program senjata nuklir dan misilnya. Bahkan Korea Utara telah mengeluarkan ancaman konflik nuklir yang semakin provokatif terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di Asia dalam beberapa bulan terakhir. Tidak cukup sampai di situ, Korea Utara juga memperingatkan bahwa pasukan militernya akan secara proaktif menggunakan senjata nuklirnya ketika terancam. Sebelumnya, Kim Jong-un telah melakukan tes senjata ke rekor kecepatan tahun ini, meluncurkan lebih dari 30 senjata balistik termasuk demonstrasi pertama rudal balistik antar benua sejak 2017. Para pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan Kim akan segera menaikkan taruhan dengan memerintahkan uji coba nuklir pertama Korea Utara dalam 5 tahun. Undang-undang itu juga melarang berbagai senjata atau teknologi nuklir dengan negara lain. Menanggapi hal itu, pemerintahan Joe Biden telah menawarkan untuk berbicara dengan Kim kapan saja, di mana saja. Dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan negaranya akan memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah besar jika Pyongyang mulai menyerahkan persenjataannya. Helikopter Amerika Serikat diminta angkat kaki dari wilayah Cina kian memanas. Masuki teritorial Cina, helikopter Amerika Serikat diminta keluar atau ditindak tegas. Ketegangan terjadi saat pasukan Amerika Serikat memasuki wilayah Cina. Merespon hal itu, militer Cina meminta helikopter Amerika Serikat segera meninggalkan lokasi. Siaran radio mengungkapkan China menuduh helikopter militer Amerika Serikat melanggar wilayah udara teritorialnya 12 mil laut dari pantainya pada Minggu dan Senin 28 sampai 29 Agustus lalu. Sementara sebuah pesawat militer Jepang diperingatkan karena datang terlalu dekat ke wilayah udara China. Menurut siaran radio yang terdeteksi oleh halaman Facebook penggemar militer Taiwan ADIS, adalah sebuah pesawat militer Amerika Serikat mendekati pantai timur Cina dengan selat Taiwan pada pukul 8.14 pagi dan menerima peringatan dalam bahasa Mandarin dan Inggris dengan yang terakhir menyatakan, "Saya adalah orang Cina Angkatan Udara, Anda mendekati wilayah udara saya, segera pergi atau saya akan mencegat." Pada pukul 8.38, pilot pesawat AS terdengar mengatakan, "Saya adalah pesawat militer Amerika Serikat yang menggunakan kegiatan militer yang sah di wilayah udara internasional dan menggunakan hak-hak ini sebagaimana dijamin oleh hukum internasional. Saya beroperasi dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua negara." Setelah kedua belah pihak mengulangi pesan yang sama selama 1 jam berikutnya, penyiar Angkatan Udara PLA pada pukul 10.32 terdengar mengatakan dalam bahasa Mandarin dan Inggris, "Ini adalah Angkatan Udara PLA Cina. Anda telah memasuki wilayah udara teritorial Cina. Sebuah pelanggaran serius kedaulatan Cina. Segera pergi, segera pergi." Sekitar 10 pagi pada hari Senin, PLA kembali memperingatkan sebuah pesawat militer Amerika Serikat bahwa pesawat itu mendekati wilayah udara Cina dan segera pergi. Pesawat Amerika Serikat melanjutkan perjalanannya dan sekali lagi diperingatkan bahwa ia telah memasuki wilayah udara teritorial Cina dan segera pergi. Menurut Taiwan ADIS, pesawat timur Cina mencegat pesawat militer Amerika Serikat pada hari Minggu dan Senin, dan yang terakhir akhirnya meninggalkan wilayah udara Cina.
Seorang perwakilan Taiwan Adis mengatakan kepada Taiwan News bahwa pada hari Minggu ada satu contoh di mana helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat Sikorsky MH-60 Seahawk terbang di dalam batas 12 mil laut dan laut teritorial China. Taiwan Adis mengklaim bahwa pada hari Senin ada dua contoh MH-60 Seahawk yang memasuki batas 12 mil laut China. Selain itu, perwakilan tersebut mengatakan pada hari Selasa 30 Agustus, pesawat militer Jepang diperingatkan oleh PLA bahwa mereka mendekati wilayah udara teritorial China. MH-60 Seahawks kemungkinan dari kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga, USS Antietam, CG-54 dan USS Chancellorville CG-62 yang memasuki selat Taiwan pada hari Minggu. Kedua kapal perang tersebut membawa dua helikopter Sikorsky SH-60B atau MH-60R Seahawks LEMS 3. Hubungan memanas antara Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan masih terjadi hingga kini. Pasalnya, Korea Utara dengan tegas tidak akan meninggalkan persenjataan nuklir dan rudal yang mereka miliki, hingga membuat Amerika Serikat dan Korea Selatan mencari cara lain untuk membujuk Korea Utara. Hal yang ditakutkan benar-benar terjadi, yaitu ancaman serius perang terbuka nuklir yang pernah diungkapkan oleh Korea Utara hingga Amerika Serikat dan Korea Selatan mau untuk menapaki jalan damai. Sebelumnya, Korea Utara menyatakan alasannya untuk tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklir dan rudalnya. Hal itu disebabkan karena merupakan kebutuhannya untuk melawan permusuhan dari Amerika Serikat. Korea Utara menuduh bahwa Amerika Serikat ingin menarik persenjataan nuklir dan rudalnya untuk melemahkan Korea Utara dan akhirnya meruntuhkan pemerintahan otoriternya. Bahkan beberapa hari lalu, anggota Parlemen Korea Utara telah mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada militer Korea Utara untuk secara otomatis melakukan serangan nuklir terhadap pasukan musuh jika kepemimpinannya diserang. Sebagaimana dilansir dari The Guardian, undang-undang tersebut mengabadikan kebijakan senjata nuklir Korea Utara dan membuat status nuklirnya tidak dapat diubah. Hal inilah yang menggarisbawahi meningkatnya ketegangan saat Korea Utara mempercepat perluasan program senjata nuklir dan misilnya. Bahkan Korea Utara telah mengeluarkan ancaman konflik nuklir yang semakin provokatif terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di Asia dalam beberapa bulan terakhir. Tidak cukup sampai di situ, Korea Utara juga memperingatkan bahwa pasukan militernya akan secara proaktif menggunakan senjata nuklirnya ketika terancam. Sebelumnya, Kim Jong-un telah melakukan tes senjata ke rekor kecepatan tahun ini, menunjukkan lebih dari 30 senjata balistik, termasuk demonstrasi pertama rudal balistik antar benua sejak 2017. Para pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan Kim akan segera menaikkan taruhan dengan memerintahkan uji coba nuklir pertama Korea Utara dalam 5 tahun. Undang-undang itu juga melarang berbagi senjata atau teknologi nuklir dengan negara lain. Menanggapi hal itu, pemerintahan Joe Biden telah menawarkan untuk berbicara dengan Kim kapan saja, di mana saja, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan negaranya akan memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah besar jika Pyongyang mulai menyerahkan persenjataannya.